Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, this is the first English video for English online class. Baiklah, sebelum kita memulai pada pembelajaran kali ini, silahkan komentar hadir dan tulis nama lengkap kalian pada kolom komentar. Oke. Yang pertama, saya sampaikan dulu tata tertib pembelajaran daring mata pelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, siswa diwajibkan menyiapkan sebuah buku yang akan digunakan sebagai buku catatan dan juga latihan. Yang kedua, siswa diwajibkan menyimak materi sampai selesai. Yang ketiga, siswa diwajibkan mengerjakan tugas di buku yang sudah dipersiapkan dan mengumpulkan tugas ke sekolah tepat waktu setiap tanggal 30. Yang keempat, pengumpulan tugas ke sekolah diwakilkan oleh ketua kelas atau mewakili. Apabila siswa terlambat mengumpulkan tugas, maka nilai tugas akan dikurangi 5 poin per hari. Yang terakhir, apabila siswa tidak mengumpulkan tugas, maka nilai rapot dipastikan tidak tuntas. Berikut ini adalah tata tertib pembelajaran daring mata pelajaran bahasa Inggris. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan ke grup WhatsApp yang sudah ada. Well, let's go to the first material. Oke, sebelumnya di pelajaran kelas 11 kita sudah pernah membahas mengenai conditional sentence. Nah, ini adalah contoh conditional sentence. I will get fat if I eat too much. Saya akan gemuk jika saya makan terlalu banyak. Nah, kalau kalian lihat, di dalam conditional sentence sebenarnya terdapat dua kalimat sederhana. Jadi sebenarnya mereka ini bisa dipisah. I will get fat bisa jadi satu kalimat. Saya akan gemuk. I eat too much bisa juga dijadikan satu kalimat. Nah, dua kalimat ini bisa juga menjadi atau disatukan menjadi satu kalimat dikarenakan ada if di tengah-tengahnya. Jadinya mereka, saya akan gemuk jika saya makan terlalu banyak. Nah, yang akan kita bahas in these materials adalah si if tersebut, di mana in English if itu disebut dengan conjunction atau connectors. Apa itu conjunctions atau connectors? Connectors atau conjunction are words or group or words that help us to connect words, phrases, or sentences. Jadi tugasnya conjunction itu adalah menyatukan dua kalimat atau kata dengan kalimat atau frasa dengan kalimat menjadi satu buah kalimat kompleks. Nah, conjunction ini contohnya, misalnya ini hubungannya antara kalimat dan kalimat. Kalimat pertama, our teacher was ill. Lalu kalimat yang kedua, we had to put off the exam. By using conjunction, we can make those two sentences above into one sentence. Jadi mereka bisa menjadi satu kalimat dengan our teacher was ill, therefore we had to put off the exam. Jadi dengan menggunakan therefore, kalimat yang sebelumnya ada dua bisa menjadi satu kalimat. Seperti itu. Nah, conjunction itu ada so many types. But sekarang yang akan kita bahas adalah conjunction yang menghubungkan dua buah kalimat yang hubungannya adalah cause and effect, sebab dan akibat. Jika dua kalimat yang mempunyai hubungan sebab dan akibat.
Maka conjunction yang dipakai adalah therefore atau because, yang therefore artinya karena, because artinya therefore itu artinya oleh karena itu, because itu artinya karena. Jadi connectors atau conjunction showing cause and effect adalah connectors yang digunakan untuk menghubungkan antara sebab dan akibat. Nah, selain therefore dan because, itu ada beberapa kata yang bisa digunakan untuk menghubungkan cause and effect. Yaitu because, ya tadi sudah dibahas artinya karena. Yang kedua adalah as dan since. Nah, kalau because itu letaknya ada di tengah, seperti contoh sebelumnya, maka kalau misalnya as dan since itu terletak di awal kalimat. Penggunaannya sama dan artinya sama, as dan since. Because juga artinya sama, karena. As dan since artinya karena, for juga artinya karena. Perbedaannya, as dan since itu berada di awal kalimat. Nah, kemudian for. For juga artinya karena, tapi dia terletak di tengah kalimat. Posisinya because dengan for itu sama. Nah, bedanya for itu digunakan pada kalimat-kalimat formal yang biasanya ada di artikel berita atau di paragraf atau di teks. Sedangkan because itu you can use it, kalian bisa gunakan whether in the speaking, ketika berbicara bisa, ataupun menulis juga bisa. Ini tidak lebih formal dibandingkan dengan for. Berikut ini adalah conjunction followed by complete sentence. Nah, 3 conjunction ini semuanya diikuti oleh complete sentence, artinya mereka itu menghubungkan kalimat dengan kalimat, bukan kata dengan kalimat, bukan frasa dengan kalimat. Oke, berarti because itu berada di antara kalimat dengan kalimat. Sedangkan as dan since berada di awal kalimat, lalu baru diikuti cause and effect, dan for itu berada di antara kalimat dengan kalimat. Oke, demikian penjelasan mengenai conjunctions. Berikutnya akan disampaikan materi conjunction. Untuk materi selanjutnya masih akan kita lanjutkan di minggu berikutnya. Well, kalau kalian ada pertanyaan, silahkan langsung tanyakan ke grup WhatsApp. Nah, sebelum kita akhiri materi kita pada hari ini, saya akan berikan tugas, task for you. Tugasnya adalah carilah contoh penggunaan as, since, dan for. Masing-masing satu kalimat saja. Oke. Carilah contoh penggunaan as dan since dan for masing-masing satu kalimat saja. Kalian tulis di buku setelah kalian catat materi yang saya sampaikan ini. Dan file PowerPoint ini akan saya kirimkan di WhatsApp supaya kalian bisa menyalinnya di buku catatan.
Well, that's all for today's video. Goodbye and see you in the next video. Thank you.